Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 9 muatan pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung saja kita simak penjelasan pelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran berikut. Selamat belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai zat tunggal dan campuran materi tematik tema 9 muatan pelajaran IPA. Tahukah kalian bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita adalah materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Wujud dari materi bisa berupa padat, cair, ataupun gas. Materi di sekitar kita dapat berupa zat tunggal atau campuran. Apa itu zat tunggal dan campuran? Bentuk materi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni merupakan materi yang seluruh bagiannya memiliki susunan dan komposisi yang tepat dan hanya tersusun dari satu jenis zat. Sebagai contoh, air murni, gula murni, emas, dan oksigen. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah emas, besi, dan tembaga, sedangkan contoh unsur non-logam adalah oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian, senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih. Sebagai contoh, oksigen dan hidrogen jika digabungkan akan menjadi air. Bentuk materi yang kedua adalah campuran. Campuran merupakan materi yang disusun oleh dua zat tunggal atau lebih. Sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Sebagai contoh, air dengan gula. Gula memiliki rasa yang manis. Ketika gula dicampurkan dengan air, rasa air yang tawar akan berubah menjadi manis. Campuran bisa berupa gabungan dari unsur dengan unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen atau larutan adalah campuran antara dua zat atau lebih yang tidak dapat dibedakan dengan jelas. Contoh dari campuran homogen adalah air dengan sirup yang disebut dengan larutan sirup. Bisakah kalian membedakan mana sirup dan mana air setelah keduanya bercampur? Tentu sulit, bukan? Pada larutan sirup, air lebih encer, mampu melarutkan zat terlarut sehingga air disebut pelarut. Dan karena sirup lebih kental dan zat yang dilarutkan oleh air, maka sirup disebut sebagai zat terlarut. Campuran heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang masih dapat dibedakan dengan jelas. Contoh campuran heterogen adalah air dan minyak. Bisakah campuran heterogen dipisahkan? Tentu saja bisa. Campuran antara dua macam zat atau lebih dapat kita pisahkan sehingga kita mendapatkan komposisi awal dari campuran tersebut. Beberapa cara pemisahan campuran antara lain pengendapan, penyaringan, dan penguapan.
Pengendapan merupakan pemisahan campuran yang dilakukan jika zat tidak terlarut seluruhnya di dalam air, dengan cara mendiamkan campuran selama beberapa saat agar keduanya terpisah. Kemudian penyaringan. Penyaringan merupakan pemisahan zat yang memiliki ukuran berbeda. Biasanya kita menggunakan alat bantu saring. Dan yang terakhir, penguapan. Penguapan merupakan pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan cara menguapkan zat cair, sebagai contoh pada proses pembuatan garam. Demikian anak-anak pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.